Oke teman-teman, balik lagi di channel YouTube Anak Agung Dwi Arsana. Jadi setelah beberapa hari lalu saya posting tentang mining Bitcoin di Instagram saya @dwi_arsana gitu ya. Jadi waktu itu saya menunjukkan hasil mining Bitcoin saya sekitar 60-an dolar ya, atau kalau diuangkan sekitar 900 ribuan ya. Jadi di sana caption saya adalah menambang Bitcoin dengan menggunakan komputer di toko ya. Nah, apakah kita bisa menambang Bitcoin atau koin cryptocurrency lainnya dengan menggunakan komputer dengan spek biasa gitu ya, atau mungkin laptop? Apakah bisa kita menambang Bitcoin dengan menggunakan laptop atau komputer dengan spek yang biasa? Jawabannya adalah bisa, teman-teman. Jadi mungkin saya akan tunjukkan bagaimana saya menambang Bitcoin ya. Saya juga tidak terlalu expert banget tentang dunia Bitcoin ini itu ya. Jadi saya nggak tahu gimana caranya bermain Bitcoin, trading yang baik gitu ya. Saya nggak tahu. Saya cuma baca-baca di internet dan saya coba dan saya coba untuk aplikasikan gitu ya. Dan ternyata setelah di withdraw atau ditarik uang Bitcoinnya itu, ternyata bisa jadi rupiah ke rekening kita gitu ya. Saya akan langsung aja tunjukkan di komputer saya. Jadi ini adalah komputer saya. Kita akan login dulu. Ini saya baru sampai toko. Sebenarnya sih libur kita hari ini ya. Oke. Komputer saya spesifikasinya itu tergolong biasa aja ya. Jadi sebenarnya untuk menambang Bitcoin ini kurang efektif ya. Komputer saya ini Ryzen 7. Jadi saya pakai Ryzen 7 karena untuk keperluan rendering video atau 3D dan segala macam ya. Kadang-kadang juga main game sih. Terus GPU atau VGA card yang saya gunakan itu adalah 1050 Ti, dan itu pun versi jadul banget, versi lama sekali ya. Sekarang kayaknya sudah nggak ada orang yang sengaja beli 1050 Ti untuk komputernya ya. Saya beli yang versi ini, yang versi gigabyte, karena port outputnya itu ada banyak. Jadi ada 4 output, 3 HDMI, HDMI, dan juga DisplayPort. Jadi saya menggunakan 1, 2, 3, 4 monitor. Cuman ini saya matiin dulu ya. Nah itu dia. Jadi seperti itu spesifikasi komputer saya. Dan kita akan langsung aja bagaimana sih caranya menambang Bitcoin menggunakan komputer ya. Kita anggap ini komputer biasa ya. Jadi jangan, kalau teman-teman punya spek di bawah ini bisa menambang Bitcoin, cuman hasilnya yang didapat itu berbeda setiap komputernya. Karena kalau saya baca itu ya berpengaruh pada hash rate yang dihasilkan oleh masing-masing GPU atau VGA card. Jadi langkah pertama, langkah sederhana sekali ya yang saya baca di internet gitu ya. Jadi pertama kita buka dulu website yang namanya NiceHash gitu ya. Oke, saya akan masuk ke NiceHash pertama. Ini akun saya ya. Jadi kita masuk ke website yang namanya NiceHash. Jadi selain website NiceHash ini saya belum pernah coba website lainnya. Jadi saya tidak bisa berkomentar tentang website untuk mining lainnya ya. Ini yang pertama saya coba, dan ini yang memang bisa ditarik uangnya, bener-bener bisa ditarik gitu ya. Saya awalnya berpikir menambang Bitcoin itu kayaknya bohongan ya gitu ya. Sama seperti pengalaman sekitar tahun 2011-2010-an. Saya mengenalkan bahwa YouTube itu bisa menghasilkan uang gitu ya. Sama, orang yang yang kita kasih tahu tuh pasti bilang bohongan, YouTube tidak bisa menghasilkan uang gitu ya. Jadi ternyata sekarang malah banyak orang mencari AdSense di YouTube kan, seperti itu. Jadi sama mungkin seperti Bitcoin ini. Saya nggak tahu sistemnya Bitcoin, blockchain itu seperti apa. Saya juga tidak menggali lebih dalam gitu ya. Jadi buka dulu website yang namanya NiceHash. Ini saya buat video ini karena banyaknya teman-teman yang request bikinin tutorial gimana sih
cara saya menambang ya. Jadi saya kasih tahu dulu caranya, nanti saya akan ceritakan sejarahnya. Ya, jadi di sini kita langsung aja. Kalian bisa, di sini ada pilihan Nice Hash Exchange untuk melihat nilai pertukaran segala macam gitu ya. Kita juga bisa beli hash power. Hash power ini adalah apa ya? Saya juga nggak ngerti. Pokoknya jangan terlalu ribet semua ini ya gitu. Langsung aja ya. Jadi kita bisa cek dulu profit kita ya. Jadi klik cek profit. Kita bisa kalkulator atau perbandingan ya. Jadi di sini bisa kita auto detect dulu hardware yang kita gunakan. Jadi misalkan kita menggunakan 2 GPU, 2 VGA atau 3 VGA atau 4 VGA, tapi sayangnya saya menggunakan 1 VGA dan ini ada gambar CPU. Kita akan coba. Ini kita harus download dan detect. Kita sudah download dan kita akan buka. Ini lagi loading prosesnya. Dan terdeteksi CPU saya adalah Ryzen 7 2700 ya, jadul banget ya. GTX 1050 Ti. Waduh. Kita akan lihat berapa penghasilan saya jika menggunakan device tersebut gitu ya. Kita akan klik. Jadi harga listrik di Indonesia berapa sih? Ya, jadi segini pendapatan seharinya menggunakan komputer saya ya. Jadi satu hari itu saya mendapatkan rata-rata mungkin $1 menggunakan spek komputer yang saya punya sekarang ya. Jadi kalau kita mau kalkulasi dengan kelistrikan di Indonesia, saya akan carikan dulu ya. Oke, tarif listrik Indonesia. Dari tarif listrik Indonesia yang terbaru gitu ya. Daya listrik saya adalah 2.200. Enggak, 3.500 kayaknya. Ya, 3.500. Jadi 1.444 gitu ya. Kita bulatkan aja jadi 1.500 saja ya. Jadi di sini saya akan ubah currency-nya menjadi Rp menjadi 1.500. Janganlah terlalu jauh ya. 1.450 kita bulatkan itu aja. Lalu saya akan kalkulasi. Oke. Jadi pendapatan saya per hari itu Rp14.000 ya, sama aja mirip-mirip. Berarti tarif listrik yang tadi $0,1 itu sama dengan Indonesia ya, tarif listrik di luar negeri ya. Tadi kan dolar, terus sekarang rupiah saya bulatin jadi 1.450. Pendapatannya ya sama seperti kayak ini, $1 ya, yaitu 14.000-an ya. Jadi pendapatannya adalah 14.000 untuk spek komputer ini ya, GTX 1050 Ti dan juga Ryzen 7. Tapi kalau teman-teman menggunakan GPU, nambah lagi GPU lain, dulu saya pernah ada 2 GPU di sana ya. Hasilnya itu lebih besar daripada satu ya. Kita akan lihat, nah ini profitnya. Jadi profit kita yang kita dapat dalam 1 bulan dengan tarif listrik seperti itu, kita akan mendapatkan uang Rp400.000. Ini sudah bayar listrik. Ya, ini sudah bayar listrik. Jadi sebulan tuh kita dapat 400.000 menggunakan software Nice Hash. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita menambang gitu ya? Jadi langsung aja kita klik bukan try mining ya. Kita akan masuk ke bagian download ya. Kita akan lihat di sini mana ya? More, coba kita lihat more. Saya lupa juga nih, udah lama soalnya. Kita masuk ke website awalnya ya. Mungkin saya ketik dulu Nice Hash di Google aja, gampangan ya. Nice Hash, jangan isi .com. Di Google nanti bakalan ada tulisan download center. Oke teman-teman, jadi saya lanjut aja pakai screen capture ya. Jadi kita akan lebih jelas melihatnya. Jadi di sini banyak sekali ada software yang bisa teman-teman download sebenarnya, dan juga ada aplikasi di handphone. Jadi kalau saya bisa bilang saya download juga aplikasi di handphone, karena dari handphone kita bisa ngaktifin dan juga matiin mesin kita untuk menambang Bitcoin ya. Saya sudah coba itu. Jadi teman-teman bisa lihat, ini pilih aja yang paling atas ya. Walaupun di sini ada tulisan 100% safe to use yang bagian 2 ini. Saya kemarin nyobanya di bagian yang atas ya.
Oke, di sini lalu pilih aja yang installer biar gampang aja. Ini di-download aja. Terus teman-teman bisa install aplikasi ini gitu ya. Saya sudah install sih. Jadi saya nggak bakalan install lagi. Dan teman-teman nanti bakalan disuruh untuk bikin akun. Bikin akun aja seperti biasa. Saya akan nyalakan langsung aplikasinya ya. Oke, ini sudah ada. Nah, kayak gini dia. Jadi dia akan apakah dia nyari data-data di internet dan segala macam gitu ya. Jadi dia tampilannya bakalan seperti ini setelah teman-teman itu membuat akun dan login. Kita akan lihat statistik online-nya. Ini keamanannya super ketat banget ya. Jadi saya harus verifikasi dulu. Oke teman-teman, jadi ini adalah tampilan di websitenya dan ini tampilan aplikasinya ya. Ini tampilan aplikasinya, kita fokus dulu ke tampilan aplikasinya aja. Jadi pada saat teman-teman nanti login, membuat akun dan login, maka aplikasi ini bakalan melakukan benchmarking ke hardware teman-teman. Jadi dia bakalan menyesuaikan hardware ini nanti optimalnya dipakai seperti apa gitu ya. Jadi dia akan melakukan benchmarking otomatis dan itu memerlukan waktu sekitar mungkin 3 menit sampai 5 menit, itu beda-beda setiap komputer ya. Nah, setelah teman-teman login, teman-teman bisa lihat sini device-nya apa aja yang kepasang, sudah baca ya. Dan pada saat benchmarking ini sudah dilihat juga, kita coba lihat deh. Nah, ini dia ya. Jadi untuk GPU-nya, algoritma yang kena ini adalah apa nih ya, kapau, saya nggak tahu ya. GTX 1050 Ti dia menghasilkan 5 MHz ya. Terus untuk algoritma Beam V3 ini dia menghasilkan 5 sol per second ya. Lalu dalam 24 jam Bitcoin yang dihasilkan ini nggak tahu saya ya, kayaknya langsung dikonversi ke Bitcoin ya. Ini sekian didapat. Terus untuk CPU Ryzen-nya sendiri juga menghasilkan ini ya, 2 kHz, jadi agak kecilan daripada GPU. Makanya kalau kita mau nambang Bitcoin kayak lebih efektif pakai GPU ya. Jadi ini plugin saya tidak pakai apa-apa, saya biasanya di dashboard aja. Dan caranya nambang Bitcoin, kita langsung aja klik tombol start mining di sini. Kita akan klik. Maka di jendela komputer teman-teman bakalan muncul seperti ini ya. Dan ini menandakan sistem kita ini sudah jalan. Ini ya. Nanti bakalan terlihat berapa hash yang dihasilkan dari GPU dan prosesor yang kita gunakan di sini. Kita akan lihat dan ini bawa ke bawah dulu. Dan di sini sudah kelihatan belum ya? Oke, belum ya. Jadi masih prepare ya kayaknya. Kita belum melihat data-data menambang di sini. Nah, tapi teman-teman bisa lihat di bagian di sini current profitability. Jadi perkiraan uang yang kita dapat per harinya. Komputer saya ini ternyata menghasilkan sekitar 1,0 berapa US dollar gitu ya. Jadi sudah kelihatan ya. Nah, ini sudah berapa hash rate-nya sudah keluar nilainya, dan komputer saya menghasilkan segini ya. Jadi segini menghasilkan. Nah, banyak yang nanya itu pada saat di Instagram saya menghasilkan sekitar 60 dolaran, 63 dolar kalau nggak salah ya. Itu banyak yang nanya teman-teman. Jadi berapa hari saya menambang di komputer saya di toko untuk mendapatkan hasil 60 dolar, 63 dolar ya. Jadi itu harga yang lumayan, sekitar hampir sejutaan saya dapat uang ya. Jadi itu bisa dicairkan ke dompet atau wallet Bitcoin teman-teman. Saya menggunakan Indodex. Teman-teman bisa cari artikel tentang hal itu gitu ya. Dan dari si Nice Hash-nya ini sedang berjalan mesin kita. Dan ini menghasilkan 1 dolar per hari.
Dan kemarin saya coba sebentar aja itu sudah menghasilkan 0,22 dolar ya. Kita akan lihat ke ininya, ke websitenya. Jadi ini bisa kita refresh. Kita akan lihat. Nah, di sini belum masuk. Oh, ini sudah masuk ya. Jadi unpaid mining balance atau uang yang belum terbayarkan sekitar segini. Ini kemarin. Dan sekarang baru saya dapat segini. Ya. Baru dapat segini. Ini sekarang benar nggak nih ya? Saya nggak tahu juga. Tapi nanti kalau mau teman-teman lihat berapa uang yang teman-teman punya saat ini, itu masuk ke wallet ya. Kita masuk ke wallet dan sebenarnya Bitcoin saya sudah tak tarik ya. Sesuai dengan di Instagram saya, ini sudah tak tarik berapa dolar di sana. Ini ada historinya nggak ya? Nggak ada kayaknya ya. Jadi mau menarik uang Bitcoin di sini bakalan kelihatan berapa dolar nanti. Dan klik aja tombol withdraw. Di sini bakalan ditransfer ke Bitcoin, dompet Bitcoin saya di Indodex. Ya, jadi ini nomor ininya. Lalu kita tinggal klik berapa mau dicairkan. Nanti tinggal cairin. Dia itu dicairin sekitar beberapa jam. Jadi tunggu mungkin lewat 1 hari baru dia masuk ke dompet kita di Indodex. Jadi di Indodex baru bisa dicairkan ke rekening. Oke. Nah, jadi di Indodex ini baru nanti bisa dicairkan. Pada saat saya mencairkan dari NiceHash ke Indodex, dia langsung masuk ke akun Bitcoin saya. Jadi pada saat itu saya cairin Bitcoin saya, harganya sekitar 916.000. Kalau kita lihat harga Bitcoin yang dulu-dulu gitu ya, kan kita lihat harganya dari puluhan juta, terus ratusan juta, bahkan sekarang harganya sampai di 938 ya, 940-an lah bilang juta ya. Itu kalau kita tunggu nanti siapa tahu nanti Bitcoin bakalan naik lagi baru saya cairkan ke rupiah kan bisa aja. Jadi untuk mencairkannya juga sama, kita harus masuk ke ininya, ke wallet kita, masuk ke walletnya. Oke, kita masuk ke wallet dan ini kita bisa withdraw uangnya ya. Jadi saya punya uang rupiahnya, saya punya Bitcoinnya. Nah, ini tadi kan 930-an, sekarang 918. Nah, itu dia. Jadi kita harus nunggu sampai dia nilainya tinggi jauh gitu ya. Dan mungkin kita mau cairin baru cairin. Ini cepat banget perubahannya, teman-teman. Jadi kalau kita refresh nanti dia berubah lagi harganya. Ya. Ada juga koin-koin yang lain. Nah, kayak gitu. Kita lihat lagi mesin tambang kita. Sekarang sudah ngasilin berapa ini ya? Oh, belum ya. Kita lihat di walletnya, di NiceHash-nya. Oke, di sini malah profitability-nya 1,62 dolar ya. Nah, teman-teman, di sini saya tidak mengajak teman-teman untuk ikutan mining Bitcoin ya. Saya cuma menunjukkan bahwa komputer biasa kita, komputer kita yang kalau kita baca di iklan-iklan yang ada bertebaran di internet gitu ya, gunakan resource komputermu yang sedang idle atau sedang tidak dipakai untuk menambang Bitcoin gitu ya. Jadi banyak banget iklan-iklan yang seperti itu. Kalau dipikir ada benernya juga, tapi dilihat di sisi lainnya, itu agak-agak menjebak sebenarnya ya. Jadi komputer kita pada saat idle atau tidak digunakan, kita gunakan untuk menambang, itu ada hal lain yang harus teman-teman perhatikan. Seperti penggunaan listrik yang jadi lebih besar. Tapi kalau dihitung-hitung seperti tadi gitu ya, penggunaan listriknya sudah dipotong biaya listrik PLN, pendapatan per harinya seperti itu gitu ya, 1 dolar atau berapa tadi, 14 ribuan gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi ini masih terus menambang dan kita akan coba terus. Jadi uang yang kemarin 60-an dolar itu, 63 dolar itu saya sudah berhasil mencairkan ke dompet Bitcoin saya. Di saat itu harga 916 ribu jadinya rupiahnya ya. Dan kita lihat
Dan di sini teman-teman lihat, saya sudah memasang wattmeter ya. Jadi ini adalah watt komputer saya pada saat menambang Bitcoin 260 watt. Oke. Jadi saya katakan efisiensi daya atau penggunaan daya lah bilang ya. Penggunaan daya dari GPU atau VGA itu masing-masing merek, masing-masing tipe berbeda teman-teman ya. Kalau yang ini GTX 1050 itu saya lihat rata-rata dia 130 sampai 140 watt ya pada saat menambang. Kita akan bedakan, kita akan bandingkan pada saat kita men-stop proses menambang ini. Saya akan stop. Kita akan lihat. Oke, daya listrik komputer saya tiba-tiba langsung drop menjadi 110 ya. Oh, berarti ini malah turun terus ya. Berarti sekitar 150-160-an ternyata VGA GTX 1050 Ti saya ya. Saya akan coba lagi untuk menambang. Saya klik start mining ya. Kita lihat dia ke sini jendelanya. Ya. Oke. Ini sudah start mining. Dan teman-teman lihat, watt komputer saya tiba-tiba naik. Ya. Oke, kayak gitu. Nah, jadi apakah ini profit? Ada yang mengatakan ini profit karena dia menggunakan device atau komputer yang khusus untuk menambang Bitcoin. Kalau dilakukan secara setengah-setengah juga saya katakan tidak terlalu profit sebenarnya ya, karena listriknya lumayan besar. Jadi teman-teman kalau nyalain ini di komputer yang mungkin listrik di rumahnya cuma 900 atau 1300 gitu ya, bisa-bisa listriknya nanti trip jeglek nanti ya, apalagi kalau pakai komputer dengan GPU yang banyak. Nah seperti itu ya. Jadi kembali lagi ke teman-teman, kesimpulannya, apakah teman-teman tertarik menambang Bitcoin seperti ini, atau teman-teman tertarik untuk trading ya, trading Bitcoin. Jadi sebelum teman-teman melakukan trading cryptocurrency segala macam, itu ada baiknya teman-teman harus membaca dulu banyak-banyak contoh-contoh atau informasi tentang trading atau tentang penambangan Bitcoin ini ya. Saya cuma menunjukkan apakah bisa kita menambang menggunakan komputer di rumah. Bisa, teman-teman bisa coba di komputer teman-teman masing-masing, itu nilainya berbeda-beda ya. Saya lihat ada teman saya pakai komputer biasa juga dengan 1 GPU dan prosesor Intel, dia bisa mendapatkan $2,5 per harinya ya. Dan wattnya saya nggak ukur waktu itu. Oke, mungkin sekian dulu vlog saya hari ini. Mana kameranya? Oh, ini. Jadi mungkin sekian dulu vlog saya hari ini. Saya cuma nunjukin gini caranya menambang, dan aplikasinya saya pakai yang ini. Saya belum bisa berkomentar tentang aplikasi lain ya. Mungkin informasi ini bermanfaat buat teman-teman, ambil positifnya. Jadi teman-teman jangan makan informasi ini secara mentah-mentah. Setelah melihat video ini, mungkin ada baiknya cari informasi dulu tentang apa sih itu Bitcoin, apa sih itu cryptocurrency, dan apa sih itu tentang menambang Bitcoin gitu ya, apakah bisa menghasilkan. Kalau saya pribadi, saya jawab, apakah ini menghasilkan uang? Iya, saya bilang saya menghasilkan uang dari sini, karena saya sudah 2 kali mencairkan uang Bitcoin saya. Jadi beberapa bulan lalu saya cairkan, kayak kalau nggak salah 2 bulan lalu saya cairkan 1 juta, dan bulan ini saya juga mencairkan 900 ribuan. Saya bisa bilang 1 juta lah ya. Nah seperti itu ya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan vlog kita hari ini yang mungkin agak melenceng jauh dengan topik yang biasa-biasa saya upload ya. Ini cryptocurrency karena banyak yang request. Dan mungkin sampai jumpa di vlog selanjutnya. Oke, terima kasih sudah menonton.